Banyak orang pernah mengatakan ia pernah naik ke surga, ke langit ketujuh lah, kekayangan lah. Tapi nggak semua pernah membuktikan bahwa ia benar-benar melakukannya. Tapi ada satu pribadi yang kenaikan ke surganya disaksikan oleh banyak orang. Dan ia benar-benar naik ke surga. Dia adalah Yesus Kristus. Empat 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus Kristus naik ke surga. Ada yang percaya, namun tak sedikit juga yang skeptis terhadap kenaikannya. Tapi tak masalah. Inilah tujuan dari program ini dibuat, supaya kamu semua yang nggak percaya, jadi percaya. Cuma di Tahukah Kamu? Sudah ada beberapa bukti yang telah aku kumpulkan untuk kuberitahu buat kamu semuanya bahwa Yesus benar-benar naik. Oke, jadi sekedar Sebelumnya, Yesus pernah mengatakan kepada para murid bahwa suatu hari nanti ia akan mati, lalu bangkit dan naik ke surga. Hal ini bisa kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 18-27. Dikatakan bahwa Yesus dan Bapa berasal dari tempat yang sama, yaitu surga. Kemudian perkataan Yesus lebih mengerucut lagi kepada nubuatan kenaikannya, yaitu dalam Yohanes 16. Dikatakan bahwa Yesus harus naik ke surga, supaya penghibur itu, Roh Kudus itu, Parakletos itu, datang di tengah-tengah para murid. Bukti yang kedua adalah banyaknya saksi mata. Jadi, pada saat itu, untuk membuktikan suatu perkara benar, dibutuhkan saksi mata. Dalam Ulangan, dikatakan bahwa tak cukup cuma hanya satu saksi mata. Dibutuhkan 2 atau lebih saksi mata. Dalam Perjanjian Baru juga berkata yang tak jauh beda. Misalnya Paulus saja. Paulus dalam 1 Timotius mengatakan, menasihati kepada Timotius supaya dia mencari lebih dari 2 atau 3 saksi mata jika mereka menerima tuduhan. Paulus juga menasihatkan kepada jemaat di Korintus untuk mencari 2 sampai 3 saksi mata untuk memutuskan suatu perkara itu benar atau salah. Bahkan Yesus sendiri dalam Matius juga mengatakan bahwasanya dibutuhkan 2 atau 3 saksi mata untuk menyatakan suatu perkara itu benar. Di sini kita tahu standar kebenaran pada zaman itu, di mana dalam mensahkan suatu perkara dibutuhkan minimal 2 atau 3 saksi mata. Dan dalam peristiwa kenaikan Yesus Kristus, ia disaksikan oleh 11 murid Yesus Kristus. Dan ya, menurut standar kebenaran sejarah pada saat itu, ini adalah suatu hal yang cukup untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Bukti yang kedua adalah waktu dan lokasi peristiwa. Jadi, waktu Yesus terangkat ke surga adalah siang hari. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jika Yesus naik ke surga pada waktu malam hari, akan sangat sulit bagi para murid untuk melihat peristiwa itu dengan detail. Karena apa?
Karena pencahayaan pada waktu itu tidaklah terang zaman sekarang. Karena Yesus naik ke surga pada siang hari, maka dimungkinkan akan banyak orang selain daripada murid yang menyaksikan peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Lalu pasti akan muncul suatu pertanyaan. Kan Yesus naiknya di Bukit Zaitun. Pasti akan susah orang untuk melihatnya. Kamu salah. Dalam Kisah Rasul pasal yang 1 ayat yang ke-12 dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Kamu tahu nggak seperjalanan Sabat itu seberapa? Enggak kan? Sini gue kasih tahu. Jadi teman-teman, seperjalanan Sabat atau dalam bahasa Inggris Sabbath journey merupakan istilah yang digunakan dalam konteks hukum Yahudi untuk mengacu pada jarak maksimum yang diperbolehkan untuk berjalan kaki pada hari Sabat. Jarak ini hanya berkisar 2000 yard atau sekitar 1,8 km, yang artinya gak jauh-jauh amat. Dan karena itu, maka dimungkinkan banyak orang yang melihat kenaikan Yesus Kristus. Bukti selanjutnya adalah peristiwa kenaikan Yesus Kristus dikonfirmasi oleh Roh Kudus. Tepat 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga, terjadi peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi di Yerusalem, di mana para murid tengah berkumpul di ruang atas untuk menantikan janji Yesus Kristus untuk mendatangkan seorang penolong bagi mereka. Dan peristiwa ini dikenal sebagai Hari Pentakosta. Peristiwa Pentakosta ini merupakan peristiwa di mana para murid dicurahkan Roh Kudus, sehingga mereka mulai berbahasa dengan bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa yang tidak mereka mengerti. Dan ini merupakan penggenapan dari nubuat Yesus tentang janjinya untuk memberikan seorang penghibur, untuk mengutus seorang penghibur, Parakletos itu, Roh Kudus itu, kepada para murid. Kemarin sudah. Melalui bukti yang telah aku sampaikan buat kamu, ini membuktikan bahwa kenaikan Yesus Kristus bukanlah suatu dongeng atau isapan jempol belaka. Ini adalah sebuah peristiwa yang sungguh nyata. Berbeda dengan orang-orang yang mengklaim diri pernah naik ke surga dengan mendungangi burung lah, dengan naik binatang lah. Tapi Yesus berbeda. Kenaikan Yesus disaksikan oleh banyak orang. Peristiwanya siang hari, di atas bukit. Dan ini menyatakan kebenaran peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Lebih dari itu semua, kenaikan Yesus ke surga bukan hanya kita ketahui sebagai suatu kenyataan, bukan hanya juga kita ketahui, kita peringati sebagai suatu peringatan yang tiap tahun demikian. Kenaikan Yesus ke surga merupakan tanda pengharapan akan masa depan yang indah. Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita di rumah Bapa, supaya ketika Ia kembali, Ia dapat membawa kita untuk ke rumah Bapa bersama-sama dengan Dia. Kiranya episode kali ini bisa menambah pengetahuan kamu tentang kenaikan Yesus Kristus dan memperkuat iman kamu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Gitu. Tos harusnya.